Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Bintan yang kami cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait informasi persiapan bahwa Kabupaten Bintan dijadikan salah satu percontohan, khususnya dalam rangka penerapan yang bahasa selalu kita dengar pada saat ini, banyak kita dengar, yaitu new normal. Tapi saya secara pribadi lebih cenderung bahwa membahasakan ini dalam bentuk adalah sebuah langkah adaptasi, penyesuaian terhadap pola kehidupan yang baru. Artinya ini adalah sebuah masa yang kita jalani, sebuah masa yang kita lalui setelah hampir 3 bulan lamanya kita terbelenggu dalam situasi kondisi darurat bencana karena wabah COVID-19 yang sama-sama kita ketahui dan kita alami sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei pada saat ini. Tentunya ini menjadi bagian terpenting dalam perjalanan kehidupan kita. Masyarakat yang kami cintai, beberapa hari yang lalu saya selaku Bupati dihubungi oleh pemerintah pusat, khususnya oleh Bapak Menteri Pariwisata, menanyakan kesiapan Kabupaten Bintan khususnya untuk mencoba memulai persiapan. Jadi kami garis bawahi ini adalah dalam rangka memulai persiapan ketika nanti ini akan dilaksanakan melalui instruksi pemerintah pusat, tentunya disiapkan bagaimana dasar hukum dan pola regulasi yang akan diterapkan. Ingin kami sampaikan bahwa Bintan menjadi salah satu percontohan yang akan dicoba dalam rangka new normal, atau bahasa saya adalah adaptasi penyesuaian pola kehidupan baru dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Bintan. Jadi di Kabupaten Bintan ini memiliki beberapa destinasi pariwisata. Pada saat ini Pak Menteri kemarin menelpon kesiapan kawasan wisata Lagoy. Ketika Pak Menteri menanyakan, saya menjawab bahwa kita siap untuk memulai pola ekonomi yang baru dengan beberapa catatan. Kenapa saya sampaikan beberapa catatan? Bahwa pada prinsipnya semua harus berjalan. Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi hal yang paling utama, dan ekonomi juga harus terus berjalan. Masyarakat juga pada hari ini harus terus berjalan terus untuk kehidupannya, karena ini penting, kita harus menjalankan semua unsur yang ada yang kita miliki. Kawasan Lagoy kenapa menjadi perhatian? Bahwa itu adalah sebuah kawasan yang eksklusif, kawasan yang memang tidak berinteraksi secara langsung kepada masyarakat, artinya kawasannya tertutup, sehingga lebih memudahkan kita untuk melakukan pengawasan dan monitor, dengan catatan bahwa kawasan tersebut, pengelola kawasan tersebut harus memiliki protokol kesehatan yang betul-betul menjamin penularan wabah corona tidak terjadi untuk masyarakat yang ada di sekitar, khususnya di Kabupaten Bintan. Sehingga kami akan meminta sebuah pernyataan bagi kawasan tersebut yang dikelola oleh BRC, agar BRC membuat surat pernyataan kepada pemerintah daerah sebelum kami usulkan untuk merekomendasikan memulai untuk persiapan bahwa akan dibukanya kawasan tersebut. Jadi kami minta ada surat pernyataan kesanggupan dari kawasan tersebut untuk mematuhi protokol kesehatan. Salah satu usul yang kami sampaikan adalah bagaimana kawasan tersebut akan tetap mempekerjakan karyawan dengan tidak harus karyawan itu keluar dari lokasi yang ada di Lagoy. Artinya kawasan harus diberikan tempat tinggal di kawasan Lagoy bagi karyawan yang selama ini memiliki rumah di luar kawasan tersebut. Jadi kawasan tersebut harus menyiapkan perumahan untuk pekerja, sehingga pekerja tersebut juga apabila terjadi pergantian shift perlu dilakukan sterilisasi selama 14 hari. Bagi karyawan terjadi pergantian shift sudah dijamin betul bahwa keluar masuknya karyawan itu secara protokol kesehatan betul-betul memiliki mutu dan kualitas yang dapat menjamin terhindarnya penularan COVID-19. Ketika bicara pariwisata, destinasi kita banyak. Kami mengusulkan beberapa kawasan. Salah satu yang kami usulkan selain Lagoy adalah kawasan Pulau Nikoy, karena juga ini kawasan yang tersendiri di sebuah pulau.
Saya pikir ini juga menjadi perhatian yang coba kami usulkan, tapi tetap dengan kami akan meminta pernyataan bahwa kesanggupan mereka untuk melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan standar yang memang kita inginkan, yang memberi kenyamanan kepada warga masyarakat kita. Jadi selain kawasan wisata, ada sebuah kawasan industri yang juga menjadi perhatian. Kemarin kita sudah rapat dengan pemerintah provinsi bahwa kawasan industri yang kita miliki, yang pertama adalah kawasan industri Lobam, yang kedua adalah kawasan ekonomi khusus yang berada di Galang Batang. Ini juga kami akan rapatkan terlebih dahulu. Tadi saya bersama Pak Kapolres, bersama Pak Kajari dan unsur FKPD lainnya bersama para kepala OPD, kita sudah membahas bagaimana regulasi SOP yang akan kita terapkan untuk kawasan-kawasan industri. Ya, kita ingin juga penyerapan tenaga kerja ini betul-betul menjamin untuk masyarakat Kabupaten Bintan. Pada hari ini, keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat melalui pemerintah daerah tentunya menjadi bahan pertimbangan perhatian dari kami selaku pemerintah daerah, bagaimana akses untuk masyarakat Bintan ini memperoleh akses dalam bekerja, khususnya di kawasan industri dan pariwisata yang kita miliki. Ini akan kami rapatkan dalam beberapa hari ke depan, insya Allah di hari Selasa, karena tadi kami berencana kami akan memanggil 4 lokasi. Yang pertama adalah kawasan Lagoy, yang kedua adalah kawasan industri yang ada di Lobam, yang ketiga adalah kawasan ekonomi khusus di Galang Batang dan juga kawasan Pulau Nikoy. 4 kawasan ini menjadi awal kita mencoba untuk memulai ekonomi bergerak agar ekonomi juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Bintan. Selain membahas kawasan-kawasan yang akan kita mulai penerapannya untuk new normal atau bahasa saya adalah adaptasi terhadap perilaku pola hidup yang baru, kami juga tadi membahas terkait dengan bagaimana penerapan usaha-usaha mikro lainnya seperti swalayan, kedai kopi, kedai-kedai lainnya yang selama ini memang tempat masyarakat bergantung secara ekonomi, belanja dan sebagainya, termasuk pasar rakyat. Ini juga kita bahas. Salah satu yang kita bahas, memang kekhawatiran kita hanya satu yang paling mendasar, yaitu bagaimana pelaku usaha mikro dalam hal ini bisa juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Contoh untuk kedai kopi, supaya ekonomi terus bergerak, ya kami minta pada pengusaha kedai kopi, pengusaha swalayan dan pasar, ini juga sama membuat sebuah pernyataan kepada pemerintah dalam hal ini dalam langkah untuk pengawasan ke depan, karena pengawasan akan terus dilakukan oleh pihak dari gugus Covid Kabupaten Bintan, terdiri dari aparat penegak hukum, yaitu baik itu dari kepolisian, TNI maupun kejaksaan. Kita minta surat pernyataan bahwa para pelaku usaha akan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan terkait dengan protokol kesehatan di kedai kopi. Contoh, di kedai kopi harus memiliki tempat cuci tangan. Yang kedua, pola duduk yang diatur dengan berjarak, artinya tetap mengutamakan social distancing, tetap kita lakukan. Ini semua kita lakukan adalah untuk menghindari apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Termasuk harus bermasker tetap, terutama kita minta bagi yang meracik makanan atau minuman, ini harus menggunakan masker serta alas tangan atau sarung tangan yang memang dibutuhkan dalam rangka meracik makanan. Ini penting sekali. Apabila pernyataan itu dibuat, tentunya dalam waktu dekat kami sudah mengerahkan semua camat untuk mengumpulkan semua pengusaha lokal, pengusaha mikro yang ada di wilayah masing-masing untuk mensosialisasikan terlebih dahulu. Dan kami ingin semua bergerak bahwa ekonomi agar terus tumbuh, masyarakat kesehatannya harus tetap kita jaga. Ini adalah bagaimana upaya kita bahwa kita mampu untuk mengatasi segala cobaan yang sedang kita hadapi pada hari ini. Termasuk tadi muncul beberapa ide yang pada hari ini sedang kami siapkan SOP-nya. Salah satunya adalah untuk menghindari kerumunan yang begitu banyak ketika orang tua atau ibu-ibu yang belanja ke pasar yang selama ini menjadi perhatian kami. Karena kita lihat ketika berbelanja di pasar ini jumlahnya lebih bertumpuk dan lebih ramai, termasuk di swalayan. Mungkin di swalayan kami minta tetap menyiapkan cuci tangan. Terus pengunjung harus bermasker. Dan ketika memang
pengunjungnya banyak, kami minta memang harus disiapkan satu petugas dari setiap swalayan memastikan bahwa pengunjung yang ada di dalam swalayan jumlahnya itu memang harus memenuhi standar, jangan terlampau ramai. Apabila ada pengunjung baru yang akan masuk, ditahan dulu sehingga setelah ada yang keluar gantian masuk. Itu apabila terjadi membludaknya jumlah pengunjung di sebuah swalayan. Kalau di pasar tadi kami coba memformulasikan, saya pikir gini, ini baru ide dan ini belum kami putuskan secara bersama. Kami juga akan meminta respon dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat khususnya supaya ini bisa kita kelola secara baik. Tadi kami mengusulkan bahwa tidak harus setiap hari kan kita belanja ke pasar. Artinya kami mencoba memformulasikan sistem KTP ganjil dan genap, dalam arti kata nomor KTP yang di belakangnya ganjil maka belanjanya di hari tanggal yang ganjil. Untuk KTP yang nomor seri belakangnya genap maka belanja di pasar. Ini untuk khusus pasar ya, kami garis bawahi adalah untuk belanja di pasar yang memang kerumunan lebih ramai. Ini untuk yang genap tentunya belanjaan di tanggal yang genap. Ini baru formulasi, namun kami juga menunggu respon masukan, artinya yang membangun demi kebaikan kita semua. Tentunya kami dalam membuat kebijakan sangat mengharapkan masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Namun yang perlu digarisbawahi pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa adaptasi pola kehidupan yang baru ini harus kita pahami bahwa posisi new normal ini justru rentan. Karena aktivitas berjalan, protokol kesehatan tetap dijalankan. Jadi dua sisi ini harus muncul sebuah komitmen dari kita semua, seluruh lapisan masyarakat, baik itu dari stakeholdernya, pemerintah daerah, aparat penegak hukumnya, aparat keamanannya, dan seluruh lapisan masyarakat. Ini membutuhkan sebuah komitmen bersama. Ketika kita sudah ingin memulai aktivitas, kita juga harus ingat bahwa ada sebuah bahaya yang mengancam yang harus kita jaga bersama, harus kita patuhi bersama. Proses protokol kesehatan juga tetap berjalan. Terus ada pertanyaan, tadi dalam rapat muncul pertanyaan, Pak, gimana ada usulan dari warga untuk terkait pesta nikah. Pada saat ini jujur kami masih belum mengizinkan sampai masa tanggap darurat di bulan Juni ini berakhir. Mungkin pesta nikah masih belum kami izinkan terlebih dahulu. Ingat, hari ini posisi kita adalah dalam masa persiapan. Tapi kondisi pada hari ini kami melihat di masyarakat justru kekhawatiran kami pada hari ini sudah bebas sepertinya. Kami ingin sebuah kebebasan yang terbatas, sebuah kebebasan yang terukur, sebuah kebebasan yang tetap mematuhi kaidah-kaidah, norma-norma kesehatan yang memang menjadi pedoman kita untuk kehidupan kita pada hari ini. Jadi itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Insya Allah dalam waktu dekat para camat akan mengumpulkan para pengusaha untuk mensosialisasikan terlebih dahulu apa-apa yang perlu disiapkan. Termasuk kami juga akan berkoordinasi dengan seluruh FKPD bersama dengan para pelaku usaha yang khusus tadi, yaitu kawasan ekonomi khusus, kawasan industri lobam, kawasan Lagoy, dan kawasan untuk Pulau Nikoi. Ini ada beberapa hal yang ingin kami lakukan pada hari ini. Selain juga kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat, pada hari ini kita tidak boleh merasa lengah terlebih dahulu, karena pada prinsipnya perlu sebuah komitmen dari seluruh lapisan masyarakat, komitmen setiap individu masyarakat, bahwa ini adalah demi kebersamaan kita semua, ini adalah demi perjalanan kehidupan kita semua. Demikian mungkin dapat kami sampaikan. Selamat malam untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Bintan. Kita berdoa semoga Bintan dapat menjalankan ini dengan baik dan terhindar dari banyaknya terjangkit. Tentunya tidak kita harapkan. Pada hari ini terjadi penambahan jumlah yang terjangkit. Tentunya kita berdoa bahwa yang terjangkit dapat diberikan kesehatan dan kesembuhan. Dan seluruh masyarakat lainnya kita berdoa agar tidak lagi terjangkit, mudah-mudahan dengan kepatuhan pada azas-azas yang menjadi komitmen kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.